Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menerangkan tentang analisis faktor penyelesaian keterlambatan pembayaran klaim pada perusahaan asuransi syariah Jasindo kantor cabang Surabaya. Saya Fatorikul Musyafa. Saya Ari Hermawan. Ya, Fikri Ridotullah. Dan saya Rusmiati. Di sini saya akan menerangkan tentang mekanisme pengelolaan klaim pada perusahaan asuransi syariah Jasindo KC Surabaya. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya klaim pada asuransi syariah itu sangat penting untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena jika kita tidak tahu proses alur tahapan untuk klaim pada asuransi, itu akibatnya akan fatal. Baik, berikut tahapan-tahapan proses klaim. Yang pertama, itu ada pengajuan klaim oleh peserta, yang mana nanti peserta itu menyertai bukti seperti foto dan lain sebagainya kepada perusahaan asuransi. Nah, yang kedua itu ada pemeriksaan dari perusahaan, yang mana nanti perusahaan itu akan memeriksa apakah kejadian itu benar-benar terjadi atau tidak. Nah, yang ketiga itu ada pemeriksaan dokumen. Nanti dokumen itu akan dilihat lengkap atau tidak. Seperti contoh ketika kita mengalami musibah tabrakan, nah itu pasti surat-surat seperti BBKB dan lain sebagainya itu akan diperiksa oleh perusahaan. Nah, yang keempat teman-teman, itu ada verifikasi dan validasi. Apakah kerugian ini sesuai dengan polis atau tidak? Selanjutnya ada rekomendasi keputusan, yang mana nanti perusahaan itu memutuskan klaimnya itu diterima atau tidak. Nah, jika diterima, itu ada pembayaran klaim, yang mana nanti perusahaan akan memberikan klaim yang telah disepakati melalui dana tabarruk. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan terhadap pengeklaiman di asuransi syariah. Yang pertama itu dokumennya itu tidak lengkap. Pengeklaiman akan mengalami keterlambatan atau akan mengalami semakin lama ketika peserta itu tidak memberikan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Petugas itu tidak bisa memproses pengeklaiman ketika bukti kejadian, identitas maupun laporan pendukung itu masih kurang. Makanya petugas itu akan meminta dokumen yang lengkap kepada peserta, dan itu yang akan membuat pengeklaiman itu semakin lama dan mengalami keterlambatan. Dan yang kedua itu respon lambat dari mitra. Pengeklaiman akan mengalami keterlambatan ketika pihak yang bekerja sama dengan perusahaan seperti rumah sakit ataupun bengkel lambat memberikan dokumen ataupun data yang dibutuhkan. Sehingga perusahaan itu tidak bisa melanjutkan ke proses klaim. Menjelaskan tentang konsep syariah di dalam prosedur klaim di perusahaan asuransi syariah. Nah, yang pertama itu adalah penerapan prinsip tabarruk dan ta'awun, yang artinya tabarruk itu adalah hibah dan ta'awun itu adalah tolong menolong. Jadi semua peserta itu saling tolong menolong. Nah, dana yang diberikan oleh peserta, dana yang disumbangkan oleh peserta itu namanya dana hibah, yang kemudian hari akan dikelola oleh perusahaan dan disalurkan oleh perusahaan kepada peserta yang mengalami musibah. Dan juga menggunakan akad wakalah bil ujroh, yakni pelimpahan kuasa dengan imbalan fee. Semua proses klaimnya itu tetap berjalan dengan aturan syariah. Perusahaan harus tetap menjaga integritasnya di semua tahapannya, baik itu dari pengajuan verifikasi, kemudian survei, ataupun dari pengajuan klaimnya sampai ke pembayaran klaimnya. Nah, semua tahapan tadi tersebut harus terbebas dari unsur yang diharamkan, baik itu dari gharar, riba, maisir, ataupun bentuk ketidakadilan, rekayasa, ataupun penipuan-penipuan yang lainnya. Nah, untuk memastikan bahwa semua tahapannya, semua prosesnya itu telah mematuhi aturan syariah, DPS ataupun Dewan Pengawas Syariah turun memastikan bahwa semua tahapan dan semua proses di dalam perusahaan tersebut telah mematuhi Fatwa DSN MUI nomor 21 tahun 2001. Saya akan menjelaskan penguatan SOP dan standarisasi dokumen serta peningkatan kompetensi SDM. Yaitu penguatan SOP dan standarisasi dokumen ada 4 tahap, yaitu penyusunan checklist dokumen yang jelas dan spesifik untuk setiap jenis klaim serta sosialisasi efektif kepada peserta sejak awal kepesertaan. Pembaruan SOP secara berkala sesuai perkembangan teknologi sistem informasi serta ketentuan DPS dan Fatwa DSN MUI. Penetapan timeline pada setiap tahapan mulai verifikasi berkas, penugasan survei hingga finalisasi laporan.
Baik, itulah pemaparan dari kami. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.